Halo guys, nama saya Arteswara Diki. Di sini kita akan melanjutkan materi ACL chapter 7. Pada chapter 7 ini kita akan melakukan validasi, koreksi, dan ekstrak data. Pertama-tama kita akan mengimpor dulu transaksi pada bulan Mei. Kita klik file, kemudian klik new folder, dan kita akan menambahkan folder bulan Mei 2003. Lalu harus dipisahkan ya. Setelah itu, kita harus mengimportkan dua file transaksi pada bulan Mei. Kita klik tabel sehingga data definition wizard muncul. Kemudian di sini kita akan mencari transaksi pada bulan Mei. Pada transaksi pertama, di sini kita memberi file name dengan transaction 1 Mei. Lalu kita klik save dan klik finish. Selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama untuk transaksi bulan Mei yang kedua. Di sini terdapat dua transaksi pada bulan Mei. Kita harus mengedit tabel layout dari kedua transaksi ini. Kita klik tabel layout, lalu kita harus pastikan amountnya itu adalah numerik. Kemudian desimalnya adalah 2, lalu formatnya harus minus agar angka desimalnya itu 2 di belakang koma. Lalu klik OK. Karnamnya harus pastikan ASCII. Lalu masuk ke quotes-nya juga kita menggunakan ASCII, lalu klik OK. Ini juga harus dilakukan pada transaksi yang kedua. Kita klik tabel layout dan pastikan pada amount type-nya adalah numerik, desimalnya adalah 2, dan formatnya adalah minus, lalu centang. Karnamnya juga pastikan type-nya ASCII, quotes-nya juga pastikan type-nya ASCII. Kalau sudah, kita akan melakukan verifikasi kepada dua transaksi ini. Pada transaksi yang pertama, kita klik data, lalu verify fields, lalu add all, dan OK. Di sini dapat dilihat zero data validity error detected. Pada transaksi yang kedua, kita akan melakukan cara verifikasi yang sama. Dan di sini dapat dilihat zero data validity error detected. Selanjutnya kita akan membandingkan dan mengkoreksi tabel layoutnya. Pertama kita buka transaksi yang pertama, lalu klik window, show command, lalu kita ketik display, lalu enter. Sehingga muncullah tabel transaksi 1 Mei. Lalu jangan lupa dipin. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama persis pada transaksi yang kedua. Setelah itu dapat dilihat di sini amountnya pada transaksi yang kedua itu lengthnya 15, sedangkan pada transaksi yang pertama adalah 16.
Di sini kita harus memecahkan masalahnya dengan cara mengkoreksi layout dari transaksi yang pertama, karena acuannya hanya pada transaksi yang kedua saja. Pada transaksi yang pertama, kita buka edit, table layout, lalu ubah linknya pada amount jadi 15, lalu klik OK. Di sini sudah dapat dilihat sudah sama-sama 15 linknya. Selanjutnya, kita harus menggabungkan kedua transaksi. Pada transaksi yang pertama, kita klik data, ekstrak data, kemudian kita klik field, lalu ekstrak field. Setelah itu, klik card name supaya card name ada di urutan pertama, baru add all, lalu klik OK. Di sini pada kolom 2 kita mengetikkan transaction May A11. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan hal yang sama persis terhadap transaksi yang kedua. Jangan lupa di sini more-nya append to existing filenya dicentang dan OK. Setelah itu pada tabel transaction May A11 kita harus verify dulu. Kita klik data, verify, dan kita harus pastikan tidak ada data yang error. Kemudian we have to compare the count on each table. Kita harus lihat dulu di transaksi yang pertama ternyata ada 86. Kemudian untuk transaksi yang kedua ada 114. Selanjutnya pada tabel May A11 yang setelah kita gabungkan itu harusnya ada 200 dan di sini benar terdapat ada 200. Kemudian we have to check the combined table for duplicate. Di sini kita klik analyze, look for duplicate, lalu pada duplicate on-nya kita pilih amount. Pada list fields-nya kita pilih add all. Lalu pada output-nya kita klik screen, lalu OK. Dan di sini dapat dilihat terdapat 4 duplikat yang terdeteksi. Sekian penjelasan AJAL chapter 7 dari saya. Sampai jumpa lagi. Bye.